Film dimulai dengan menampilkan seorang polisi wanita yang berjalan santai ke arah bandar narkoba. Polwan ini bernama Park Myong. Walau sendirian, ia bisa dengan mudah mengalahkan para pengawal Kang Sang-du si bandar narkoba. Sang-du tersudut, ia segera kabur dari kejaran Myong. Apesnya, ia malah naik ke atap gedung hingga ia tidak bisa kabur lagi. Sang-du mengancam Myong dengan senjata tajamnya. Tapi Myong balik mengancamnya dengan senapan yang ia bawa. Si tengik Sang-du malah menantangnya karena berpikir Myong hanya menggertak. Kemudian Myong menembak ke udara dan berkata, "Tembakan pertama adalah peringatan." Mendengar hal ini, terlebih Myong telah menarik sekali pelatuknya, Sang-du langsung KO. Ia ketakutan sampai mengompol di celana. Dari gedung sebelah, seorang pria dan adiknya takjub melihat action dari Park Myong. Mereka bahkan mengintip Myong sampai turun gedung. Pria yang bernama Jo Ji-chul ini berkata bahwa Myong adalah orang yang ia cari. Tahun 2000-an, kejahatan pada wanita di Korea semakin meningkat. Oleh karena itu, polisi menambah anggota polwan untuk menjadi tim patroli. Myong diberi penghargaan berkat keberanian dan dedikasinya menangani berbagai kasus. Setelah upacara penghargaan selesai, Ji-chul memberi sebuket bunga dan menyatakan cintanya pada Myong. Padahal, Myong sendiri belum mengenal Ji-chul. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Myong kini dipindahkan ke bagian pengaduan karena telah memiliki anak dan menikah. Semua bawahan kini sedang berusaha mengambil hati ketua karena sebentar lagi akan ada kenaikan pangkat. Yang Jang-mi yang merupakan rekan semeja Myong menggosipkan rekan sekantor mereka yang bernama Sok-hee. 미친 거야? 요즘 이런 거 받으면 18K가 아니라 은팔찌 되는 거 몰라? Di tempat lain, seorang polwan bernama Jo Ji-hye sedang melakukan penyamaran sebagai seorang pramugari. Kini sedang marak kasus pelecehan pada wanita dengan menodai stocking mereka dengan tinta pena. Ji-hye dibantu oleh rekan setimnya yang ikut mengawasi dari tempat lain. Saat sedang mengawasi, Ji-hye menyadari kalau stockingnya ternodai oleh tinta dari orang di belakangnya. Ji-hye langsung melaporkan hal ini pada teman-temannya bahwa si penjahat bertopi hitam. Di saat yang bersamaan, Ji-chul sedang membeli buku di daerah Sinchon. Kebetulan Ji-chul sedang menggunakan topi hitam dan baju hitam seperti penjahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, Ji-hye segera menyerang Ji-chul dari belakang. Namun, saat melihat wajah Ji-chul, Ji-hye terdiam. Scene berpindah ke kantor polisi. Ji-hye dimarahi karena kecerobohan dan tindakan anarkisnya sampai-sampai videonya viral di mana-mana. Tak lama kemudian, Myong datang mencari Ji-chul yang sudah babak belur di kantor polisi. Sementara Ji-hye hanya bisa merutuki dirinya sendiri sebab Myong adalah kakak iparnya. Dan jelas, Ji-chul adalah kakak laki-lakinya. Sampai di rumah, perdebatan antara Myong dan Ji-hye tak kunjung usai. Bahkan Ji-chul yang tidak tahu menau ikut dimarahi. Mereka sampai mengungkit kegagalan Ji-chul yang tak kunjung lulus menjadi seorang jaksa. Esok harinya, Ji-hye dipindahkan ke departemen pengaduan dan duduk di antara Jang-mi dan Myong. Saat itu, seorang wanita datang dan terlihat amat gugup. Ia meletakkan ponsel di meja Myong dan segera kabur saat melihat beberapa pria masuk ke ruangan. Myong tahu ada yang tidak beres. Ia segera keluar memanggil gadis tersebut. Di depan mata kepala Myong, gadis ini bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju. Untunglah, nyawanya bisa diselamatkan. Myong tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Dengan bantuan Jang-mi sang hacker, mereka berhasil membuka kunci ponsel sang gadis. Mereka terkejut saat mengetahui ada link video pornografi yang menampilkan wajah sang gadis yang bernama Sojin. Link tersebut tersebar lewat sebuah website. Ji-hye tak tinggal diam. Ia kemudian ke rumah sakit dan menemui ibu sang gadis. Ibu Sojin yakin betul, semenjak masuk bangku perkuliahan, Sojin belum mempunyai pacar dan tak memiliki masalah apapun. Untuk memastikan kembali, Ji-hye menginterogasi teman Sojin yang kebetulan datang.
Berurai air mata, teman Sojin menceritakan kalau seminggu yang lalu mereka pergi ke sebuah bar di daerah Hongdae. Ada beberapa pria yang mengajak mereka untuk minum di lantai atas. Berdasarkan cerita, para pria ini adalah pengusaha parfum impor. Saat sedang asik minum, teman Sojin izin ke toilet untuk memperbaiki pakaiannya. Tapi saat kembali lagi ke atas, Sojin sudah tak berada di sana. Dan seminggu kemudian, ia mengetahui bahwa video Sojin telah viral di jagat maya. Di kantor pengaduan, Myung bersama Jang Mi menyelidiki lebih lanjut tentang situs web porno ini. Mereka mengetahui bahwa IP pendiri situs dan penyebar video lain sama. Di sana juga terdapat transaksi uang virtual hingga dicurigai web ini milik sebuah organisasi. Ketika meneliti lebih lanjut, ketua departemen datang dan menanyakan keberadaan Ji-hye. Mereka kemudian berkilah bahwa Ji-hye sedang sembelit. Padahal sebenarnya Ji-hye masih melanjutkan penelitian. Dirinya pergi ke kantor polisi departemen cyber. Sampai di sana, laporannya justru tak ditanggapi hingga Ji-hye sangat marah karena polisi menganggap ini adalah kasus enteng. Ji-hye memberitahu Jang Mi dan Myung tentang hasil penelitian hari ini. Dari keterangan dokter, dalam darah sang korban terdapat bahan anestesi seperti kandungan dalam obat-obatan terlarang. Karena tak ada dukungan dari pihak kepolisian, Myung memutuskan bahwa mereka bertiga akan menyelidikinya. Jang Mi mulai melacak setiap CCTV di kawasan bar Hongdae. Mereka mendapat rekaman bahwa Jang Mi dibawa oleh dua orang pria menuju sebuah mobil. Mereka mulai melacak setiap CCTV di jalanan dan mengetahui bahwa mobil berhenti di sebuah penginapan. Ji-hye segera pergi ke sana. Dari pemilik penginapan, dia tahu bahwa kasus pengintipan pada perempuan sangat mudah terjadi belakangan ini. Banyak kamera canggih yang terselip, mulai dari pena sampai kancing baju. Lucunya nih, semua barang yang disebutkan oleh pemilik penginapan berjatuhan dari kantong seorang tamu. Spontan Ji-hye mengejarnya. Dengan bantuan Jang Mi, ia dapat mengetahui arah si penjahat kabur melalui CCTV. Walau begitu, Ji-hye kurang cepat karena si penjahat menaiki otopet. Di sanalah Myung muncul bak pahlawan mengendarai hoverboard dan segera meringkus si penjahat. Betapa terkejutnya Myung saat mengetahui bahwa si tersangka adalah Sang-du. Tobat jadi penjahat narkoba, kini dia malah alih profesi sebagai pengintip ulung. Myung memaksa Sang-du untuk memberitahu tentang apapun yang berkaitan dengan pelecehan perempuan. Sang-du memberitahu bahwa kini ada parfum yang apabila disemprotkan, maka orang yang menghirupnya bisa tak sadarkan diri bahkan sampai lumpuh sesaat. Mereka segera menuju tempat penjual parfum ajaib di sebuah toko tato di belakang Masjid Itaewon. Agar profesi mereka tidak diketahui, mereka pun membeli sepasang baju Hawaii di dekat Masjid Itaewon. Memasuki toko tato, sang pemilik tidak mengetahui maksud parfum ajaib yang dikatakan Ji-hye dan Myung. Ji-hye justru malah mendapat tato di punggungnya karena mengira akan mendapat parfum setelah menato tubuhnya. Ternyata sama saja. Pemilik toko malah menyemprotkan pengharum ruangan. Mereka hampir saja menyerah jika saja tidak menemukan sebuah toko tato di gang kecil. Di sana mereka mengatakan parfum ajaib, dan si pemilik langsung mengerti dan pergi mengambilnya. Ternyata saat keluar ruangan, pemilik toko malah membawa anggota kelompoknya yang bersenjata, termasuk si penjual baju Hawaii yang memberitahu identitas mereka. Berkat kecerdikan Ji-hye memutus sambungan listrik, mereka pun berhasil kabur. Kerusuhan ini membuat mereka ditangkap oleh polisi daerah setempat. Untunglah tim Ji-hye datang dan mengenalkan pada polisi sektor Itaewon bahwa yang mereka tangkap adalah poluan yang amat disegani, yaitu Park Myung. Ji-chul ikut juga datang ke sana.
Dalam perjalanan pulang, Jang Mi menelpon bahwa mobil si penjahat menuju ke arah bar. Miyong minta diantarkan ke sana, tapi setelah sampai, tak satu pun tim Ji Hye yang mau ikut membantu, karena mereka menganggap ini adalah masalah sepele atas dasar mau sama mau. Ji Hye sangat marah, tapi beruntunglah Miyong selalu siap membantunya. 언니. 오그라드는 소리 할 거면 하지 마요. Mereka menuju sebuah bar. Ji Hye memoles sedikit penampilannya untuk menampilkan kesan perempuan seksi saat melewati penjagaan. Sayangnya hanya Ji Hye yang berhasil masuk, sementara Miyong tidak bisa, karena faktor umur tidak bisa dibohongi. 저 앞에 가면 노래방 있어요. 노래방 가서 노세요. 노래방 가서. 노래방 가세요. 노래방. Di dalam bar, Ji Hye ditawari untuk menuju lantai atas. Ia melihat ada 4 pria di sana sesuai ciri-ciri yang diceritakan teman Sojin. Ketika tengah asik menceritakan jumlah like di website porno mereka, salah satu dari 4 pria mendapat telepon. Mereka diberitahu bahwa toko tato mereka diserang oleh 2 orang polisi wanita. Ketika itulah, Ji Hye datang berpura-pura sebagai gadis yang ingin minum bersama mereka. Tapi dari baju Hawaii khas Itaewon, keempat pria ini langsung tahu bahwa Ji Hye adalah polisi tersebut. Namun agar tak mengundang kecurigaan, mereka mencoba santai dan menawari Ji Hye minum. Tangan salah satu pria memang terdapat tato ular seperti ciri yang disebutkan. Tapi Ji Hye terkecoh. Saat menoleh ke arah ketua kelompok yang bernama Wojun, wajah Ji Hye langsung disemprot parfum hingga ia tak sadarkan diri. Miyong yang menunggu di luar terkejut saat melihat Ji Hye dibawa ke dalam mobil oleh para pria. Saat ingin mengejar, Miyong justru dihalangi oleh anak kompleks setempat karena menghajar adik-adik mereka yang tidak berlaku sopan kepada Miyong. Mudah sekali bagi Miyong untuk membuat mereka KO, tapi Miyong jadi ketinggalan jejak Ji Hye. Ji Chul yang kebetulan melihat adiknya dibawa naik mobil segera menghampiri Miyong dan menyuruhnya naik motor yang tadi ia rampas. Di markas Wojun, Ji Hye sudah sadarkan diri, namun badannya seperti lumpuh akibat pengaruh parfum. Wojun berencana menjadikan Ji Hye kelinci percobaan parfum baru mereka, yang saat ini sedang diracik oleh Philip temannya. Setelah itu, barulah mereka membunuh Ji Hye. Ji Hye hampir saja mati jika saja Miyong tidak datang tepat waktu. Tapi saat menyerang Wojun, nampaknya pria ini sangat ahli dalam bela diri. Miyong sampai babak belur dibuatnya. Saat ingin membunuh Miyong yang sudah tidak berdaya, Philip mencegah karena harus segera kabur. Sebab polisi sebentar lagi pasti akan datang. Miyong tersadar. Ia mendapati dirinya, Ji Hye dan Ji Chul sudah terikat dalam ruangan yang sebentar lagi hangus terbakar. Dalam waktu yang mepet, mereka berhasil kabur dengan cara menggesekkan tali pada tiang pengikat. Ternyata, perjuangan mereka semalaman tak dihargai. Sampai di kantor, Ji Hye dan Miyong justru mendapat surat pemecatan. Saat Ji Hye dipecat karena membela hak perempuan, rekan setimnya justru senang karena mendapat prestasi bulan ini. Ji Hye sangat muak. Ia kemudian melempar borgol ke arah TV yang sedang memberitakan kasus pelecehan hingga rusak. Ji Hye meluapkan semua unek-unek kekecewaannya. Ia berkata sangat malu melihat polisi seperti mereka yang lebih mementingkan prestasi daripada melindungi harga diri. Karena sudah dipecat sebagai polisi, Ji Hye mengambil pistol di laci ketua timnya. Ia menanyakan siapa dan di mana para bajingan kelamin itu sekarang berada. Saat itulah, kapten tim yang sedari tadi berpura-pura tidur bangkit dan memuji pendirian Ji Hye. Penyelidikan akan dilanjutkan dan Ji Hye tidak jadi dipecat. Sementara di Departemen Pengaduan, Miyong juga tidak jadi dipecat. Sebab ketua tim tahu bahwa dulu Miyong adalah tim khusus patroli, sama sepertinya. Ketua juga memberitahu bahwa Jang Mi adalah tim inti dari Intel Korea, hingga ia meminta Miyong untuk tidak menghentikan penyelidikan kasus ini. Di luar kantor, Ji Hye telah datang menjemputnya bersama tim patroli di belakangnya. Kali ini, semua polisi wanita bergerak untuk melacak komplotan penjahat ini. 언니 유니폼. 아가씨,
항상 차 가지고 다녔어요. 부적처럼. Tim patroli berpencar saat mengetahui keberadaan masing-masing anggota kelompok Woo-jun. Beraksi heroik, tim patroli dengan mudah menangkap 2 orang di antara mereka. 이건 지우자. 뭔일 있었음? Sementara itu, Ji-hye dan Myung mengejar Philip dan Woo-jun yang akan kabur ke Filipina untuk menyembunyikan bukti. Di persimpangan lampu merah, mereka menemukan mobil Woo-jun. Tanpa rasa takut, Ji-hye langsung menabraknya. Tapi kekuatan mobil Audi tak perlu diragukan. Mobil Woo-jun tak mengalami kerusakan serius, hingga ia memutar arah dan kabur dari kejaran Ji-hye. Aksi laga mobil mereka berhenti di sebuah gang. Philip berhasil dilumpuhkan Myung. Sementara Woo-jun berhasil masuk ke sebuah gedung diikuti oleh Ji-hye. 책임지신다고. Ji-hye kehilangan jejak Woo-jun di antara keramaian pengunjung. Namun Myung berhasil menemukan Woo-jun, hingga perkelahian di antara keduanya tak terelakkan. Ji-hye yang mencoba membantu juga tak berdaya dengan kekuatan Woo-jun. Dirinya terpaksa mengancam Woo-jun yang sedang menyandera Myung dengan senapannya. Ji-hye menembak ke udara karena ditantang Woo-jun persis seperti yang dialami Myung di adegan awal film. Ji-hye juga mengucapkan kalimat ikonik tentang kemungkinan 5 peluru. Tapi ada yang berbeda. Ji-hye tidak menarik tuas senapannya, tapi melempar pistol tersebut ke arah Woo-jun. Lucunya, pistol tersebut malah mengenai kepala Ji-chul yang tiba-tiba muncul berlaga ingin menyelamatkan Myung. Woo-jun lengah akibat ulah konyol Ji-chul. Kesempatan ini tidak disia-siakan Ji-hye untuk menendang pisau di tangan Woo-jun. Kemudian dengan sigap Myung langsung bertindak dengan membanting tubuh Woo-jun khas pegulat handal. Akhirnya, Woo-jun berhasil dilumpuhkan. Di akhir cerita, Ji-hye dan Myung mendapatkan penghargaan atas usaha mereka memberantas kasus video pelecehan yang marak terjadi. Semua yang menyaksikan termasuk rekan, keluarga, dan para korban ikut bahagia. Kemudian cerita pun tamat. Film Miss and Mrs. Kopp adalah film yang berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Film ini rilis tahun 2019 dan dibintangi oleh bintang kenamaan Korea seperti Lee Sung Kyung, Ramiran, Yoon Sang Hyun, dan Choi Soo Young. Film ini sangat seru nih buat kamu tonton karena selipan komedi di dalamnya membuat film ini tidak terlalu menegangkan dan bisa cocok kamu tonton bersama keluarga. Akting mereka juga sudah tidak perlu kamu ragukan lagi. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Miss and Mrs. Kopp UBR Entertainment beri rating 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.